Itu ada korelasinya nggak, Pak, antara sebuah negara yang sistem pendidikannya mengutamakan berpikir dengan sebuah negara yang sistem pendidikannya seperti tadi Bapak katakan ya, hanya kuping saja dengan kemajuan, Pak? Ada korelasinya nggak? Banyak, banyak. Ya contohnya Bapak pernah mempelajari bagaimana cara belajar di Amerika gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di podcast Bina SAPP. Ya, seperti biasa, pada kali ini kita ditemani oleh guru kita yaitu Pak Profesor Samsuri. Pada kali ini akan membawakan sebuah formula yang bagaimana caranya kita itu meraih sukses dengan berbagai hukum kesuksesan. Nah, beliau akan membawakan sebuah formula yang dikutip dari sebuah buku karya Napoleon Hill, yaitu sebuah buku ya yang membahas berbagai hukum-hukum kesuksesan. Dan Napoleon Hill sendiri adalah seorang penulis yang banyak mengeluarkan buku-buku pengembangan diri, sukses, dan kekayaan. Ya. Dan beliau sudah meneliti 500 orang terkaya. Ya, saat itu di Amerika diteliti apa yang membuat mereka itu kaya. Dan dirangkum dalam buku The 17 Laws of Success. Sekarang buku beliau ini dikutip oleh Pak Profesor Samsuri sehingga melahirkan sebuah formula yang cukup singkat yaitu akses. Ya. A, C, C, E, dan S. Mungkin tanpa panjang lebar, kita akan serahkan kepada Pak Prof untuk menjelaskan satu persatu. Mangga Pak Prof. Baiklah, terima kasih Pak Rahmat atas sambutan ini. Pemirsa yang Bapak cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera bagi kita semua. Benar, seperti disampaikan oleh Pak Rahmat, Bapak akan mencoba pada kesempatan ini menyampaikan sebagian dari ya, buku yang ditulis oleh Napoleon Hill tentang The 17 Law of Success. Ya. Ada 17 ya, Law of Success menurut yang bersangkutan, tapi kesempatan ini Bapak akan menyampaikan hanya 5 bagian saja. Ya. Dengan satu kata yang mudah diingat, yaitu akses. Ya. Akses ini adalah satu singkatan, ya. A-nya itu yaitu accurate thinking, ya. C-nya itu concentration, C yang keduanya cooperation, kemudian E-nya enthusiasm, dan yang kelima itu self confidence. Ya. Mari kita coba, Mak dan para pemirsa, kita coba jelaskan masing-masing dari huruf-huruf yang telah Bapak sampaikan tadi. Ya. Jadi kalau kita ingin sukses, hukumnya itu pertama dalam berpikir itu harus akurat, ya, harus jelas, ya, harus tepat, ya, yaitu akurat thinking. Penjelasannya kira-kira begini, ya. Jadi berpikir yang akurat itu pertama berpikirnya itu menggunakan akal sehat, bukan karena emosi, ya. Seringkali orang itu berpikir menggunakan emosi, nah itu tidak akan akurat hasilnya. Yang kedua, akurat thinking itu menggunakan data. Jadi kalau kita berpikir itu karena kita punya masalah, masalahnya itu harus jelas. Ya. Nah kalau masalahnya jelas, tentu akan didukung oleh data-data yang mendukungnya. Ya. Nah jadi orang yang menggunakan akurat thinking itu berpikir dengan menggunakan data-data yang jelas, ya, yang akurat. Ya. Dengan demikian kita akan bisa mengambil keputusan yang jelas juga. Ya. Akurat thinking itu adalah berpikir yang hati-hati, ya. Jadi tidak emosional. Ya.
Oleh karena itu, insya Allah apabila kita berpikirnya secara hati-hati, sungguh-sungguh, maka hasilnya, keputusannya itu akan sebaik mungkin. Nah itu secara garis besar ya. Kita lanjutkan dengan yang kedua ya, yaitu ya, C yang pertama ya. Jadi concentration ya. Jadi kalau kita ingin supaya kita bisa sukses dalam suatu kegiatan harus ada konsentrasi ya. Harus fokus ya. Jangan sedikit susah sudah berhenti, pindah lagi kepada kegiatan yang lain. Orang yang seperti itu dalam bahasa Sunda itu hejotihang ya, mudah pindah-pindah kegiatan, pindah-pindah apa yang dilakukannya, tentu saja hasilnya itu tidak akan optimal. Nah, oleh karena itu perlu kita itu konsentrasi, fokus pada satu bidang saja ya. Kalau kita akan dagang ya, kita memulai misalnya dagangnya itu adalah tentang dagang makanan ya, terus ya, makanan ya, makanan juga macam-macam ya. Nah katakanlah misalnya yang paling sederhana lah kupat tahu misalnya ya, kupat tahu aja dicoba diteruskan ya. Nanti sedikit-sedikit barangkali kita bisa kembangkan. Mula-mula kalau misalnya satu kios sudah berhasil, buat 2 kios, 3 kios, dan seterusnya. Mungkin kita bisa membuat puluhan bahkan ratusan kios. Nanti hasilnya akan jadi besar. Tapi yang prinsip kalau usaha itu jangan mudah pindah-pindah. Harus fokus. Ya. Harus dihadapi apabila ada tantangan. Insya Allah apabila kita bersungguh-sungguh, nanti akan ada jalan keluar yang terbaik sehingga usaha kita itu betul-betul akan sukses. Ya. Dan yang ketiga, yang kedua yaitu cooperation. Usaha itu kerjasama. Ya. Dunia itu adalah dunia kerjasama. Kita tidak bisa sukses sendiri. Orang punya perusahaan besar, ya. Itu tidak kerjakan sendiri. Pasti akan melibatkan banyak orang. Ya. Kita buat produk, ya, supaya jualnya banyak. Tentu harus banyak orang yang membeli. Ya. Nah, jadi kita juga harus memperhatikan kepentingan pembeli. Ya. Bukan hanya kepentingan diri sendiri saja yang ingin misalnya dapat untung gede. Ya. Tapi juga perhatikan kepentingan pembeli. Antara lain pembeli itu mengharapkan barangnya itu yang terlalu mahal, wajar harganya. Ya. Yang kedua kualitasnya juga terjamin, ya. Pelayanannya bagus, ya. Nah itu yang diharapkan oleh pembeli. Ya. Nah oleh karena itu tidak bisa tidak, kalau ingin sukses itu harus bisa kerjasama dengan berbagai pihak. Pertama tentu aja kerjasama sebagian dengan karyawan kita, dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan objek usaha. Ya. Kita usaha untuk siapa ya? Perhatikan kepentingan orang-orang atau para konsumen yang akan membeli produk kita. Nah itu yang ketiga ya, cooperation. Yang keempat itu enthusiasm ya. Enthusiasm itu adalah optimis ya, punya harapan baik ya, tidak kecil hati, ya. Punya keyakinan bahwa usaha kita itu adalah usaha yang baik, usaha yang benar, usaha bermanfaat ya, sehingga insya Allah usaha kita itu akan berhasil. Kalau orang optimis, insya Allah punya semangat, punya kekuatan untuk maju ya. Kalau kita pesimis, itu berarti membunuh diri sendiri ya, sehingga kita takut melangkah. Ya. Oleh karena itu, kita harus punya optimisme, harus punya entusiasme ya. Apa sebabnya? Kan sebelum usaha itu kan kita sudah buat perencanaan ya, perencanaan yang matang, yang akurat ya. Oleh karena itu, kalau sudah direncanakan, lakukan dengan sungguh-sungguh, jangan ragu-ragu dan jangan takut. Insya Allah, siapa bersungguh-sungguh, kata Allah akan berhasil ya. Dan yang terakhir adalah S-nya ya, self confidence, harus percaya pada diri sendiri ya. Yang usaha itu anak sendiri, bukan orang lain ya. Jadi jangan terlampau memperhatikan, katakan saran atau pendapat orang lain. Boleh orang lain itu kita dengarkan, tapi jangan selalu diikuti ya. Tapi yang paling utama diperhatikan itu adalah kepentingan kita sendiri. Rasa percaya pada diri sendiri. Insya Allah orang yang pede itu akan sukses. Ya. Karena dia akan memanfaatkan potensi dirinya. Ya. Ingat manusia itu punya potensi diri yang sangat hebat. Dibandingkan dengan makhluk lain, kita punya perangkat keras, yaitu panca indera kita. Ya. Yang memang tadi ada kita mungkin sudah yang panca indera kita lengkap ya.
Anggap saja dia itu rata-rata kita itu lengkap ya. Manfaatkan sebaiknya. Mata kita, tenaga kita, ya, jasa kita, dan seterusnya. Yang kedua, kita juga diberikan perangkat lunak yang sangat hebat. Antara daya pikir kita, kemampuan berpikir kita. Ya. Kata para ahli, sebagian besar orang kita itu, termasuk orang Indonesia, itu daya pikirnya baru digunakan hanya 1-2% saja. Jadi yang 98%-nya itu nganggur. Ya. Nah, oleh karena itu, mari kita berusaha supaya daya pikir kita yang begitu kuat dan besar itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bukan itu saja, kita juga punya hati nurani. Ya. Kita punya keimanan. Ya. Itu ada potensi-potensi dari kita yang akan menjadi senjata bagi kita supaya kita sukses dalam mengalami hidup ini. Dalam barangkali saya garis besar pada banget kepada kalian sekalian tentang ya formula akses ya, yang sumber sumber atau bahan bakunya itu dari pendapat Napoleon Hill yang sampaikan itu adalah seorang motivator ya, banyak buku-bukunya dan bisa dibaca bukan oleh kita saja tapi dibaca oleh seluruh dunia. Baik Pak, luar biasa Pak. Bahkan bukunya yang paling populer itu Thinking and Grow Rich Pak. Itu sampai jutaan eksemplar ya, yang sudah dibaca dan banyak orang yang berhasil ya membangun bisnis yang besar dengan menerapkan konsep-konsep dari Napoleon. Oke, saya tertarik dengan yang nomor satu nih, Pak, tentang accurate thinking ya, berpikir secara akurat. Ya, saya pernah membaca juga memang buku Napoleon Hill mengatakan, ya, katanya, kata Napoleon Hill, bahwa kebanyakan orang itu ya berpikirnya nggak akurat gitu. Jadi bahkan kata dia mungkin 98% orang itu berpikirnya tidak akurat. Apa yang menyebabkan tidak berpikir akurat itu ya tadi disinggung sama Pak Prof. Kebanyakan orang justru berpikir itu ya merasa berpikir tapi sebenarnya emosional gitu. Jadi dipengaruhi oleh emosi. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita itu membedakan apakah kita itu berpikir dengan akal sehat atau berpikir berdasarkan emosi. Ya, bagaimana cara membedakannya, Pak? Jadi yang benar berpikir dengan emosi itu nampak ada satu kepentingan, ya. Kepentingan. Ada kepentingan, misalnya ingin jadi paling hebat, ya, ingin terkenal, ya, ingin disebutkan jago dan sebagainya. Suka tidak suka, tidak. Suka tidak suka. Nah, itu tidak akurat itu, ya. Jadi berusaha itu jangan pakai emosi, tapi harus pakai otak, ya, pakai pikiran, ya. Sebab pikiran itu objektif, ya. Kalau emosi itu tidak objektif, ya, karena ada dorongan nafsu, ya. Subjektif. Ya, subjektif, ya. Ya, nafsu itu bisa mencelakakan. Nah, oleh karena itu, apabila orang berpikir dengan yang akurat, betul-betul menggunakan otak, insya Allah bertindaknya itu sesuai dengan fakta, ya, sesuai dengan tujuan yang dicapai, sesuai dengan apa yang telah kita programkan, ya, tidak berdasarkan pendapat orang lain, tidak berdasarkan karena nafsu, ya, karena ingin terkalahkan dan sebagainya, ya. Nah, itulah Bapak kira yang sangat penting apabila kita ingin berusaha harus dengan kepala dingin, ya, jangan kepala panas. Itulah berpikir akurat. Ya, bahkan di Al-Quran sendiri berkali-kali ya Pak, Allah itu bertanya apakah kamu tidak berpikir gitu. Ya. Ya, bagaimana pentingnya cara berpikir. Cuma sayangnya kebanyakan orang itu malas berpikir Pak. Ya. Mungkin Bapak bisa memberikan sebuah motivasi atau penekanan supaya ya para pemirsa di sini tidak malas berpikir. Nah, jadi memang otak kita itu harus dilatih, ya. Antara latihannya itu harus banyak baca buku, ya. Dengan sering baca buku, maka kita punya bahan baku, ya, untuk memecahkan berbagai masalah. Yang kedua, sering berdiskusi dengan orang lain, ya. Sering mendengarkan tausiah dan sebagainya. Itu adalah sebagai alat-alat supaya kita itu bisa berpikir, ya. Bahkan ada permainan-permainan tertentu supaya otak kita berkembang, bisa main catur, ya, mau sodako, gitu ya. Itu bagus sekali, ya, supaya otak kita itu memang jalan, ya. Nah, kelemahan pendidikan di Indonesia itu sampai sekarang, ya, dibandingkan dengan negara yang sudah maju yang Bapak pernah lihat, itu sekolah kita itu seringkali jadi ngaji kuping, ya. Hanya mendengarkan saja, mencatat saja, kemudian soalnya itu soal ingatan, ya.
ya tentang data saja ya. Jadi kalau otak itu ingin berkembang, biasakan yang kita gunakan di otak untuk memecahkan masalah, bukan hanya mengingat. Sebab daya ingat itu manusia itu relatif terbatas. Ya. Ya, tapi kalau kemampuan berpikir itu sangat luas. Ya. Karena katanya otak kita itu terdiri pada 100 miliar sel, kata para ahli. Jadi sangat besar ya. Tapi sebagian kita katanya hanya menggunakan sebagian kecil saja. Ya. Itulah sebabnya ya kita dalam berbagai bidang ya akan terkalah-kalah oleh orang-orang lain yang menggunakan otaknya lebih banyak. Itu ada korelasinya nggak, Pak, antara sebuah negara yang sistem pendidikannya mengutamakan berpikir dengan sebuah negara yang sistem pendidikannya seperti tadi Bapak katakan ya, hanya kuping saja Ya, dengan kemajuan, Pak? Ada korelasinya nggak? banyak, banyak. Ya contohnya Bapak pernah mempelajari bagaimana cara belajar di Amerika gitu ya. Di kampus Amerika itu dosen itu pasti dua orang satu kelas itu ya. Dosen pembina menyampaikan bahan baru, kemudian asisten itu memecahkan masalah yang disampaikan oleh dosen pembina ya. Jadi dalam setiap masuk ke kelas, mahasiswa itu berpikir ya, bukan hanya mendengarkan dan mencatat nanti kemudian menjawab pertanyaan yang kata ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di Amerika itu per semesternya itu tidak banyak mata kuliah, paling banyak 4 mata kuliah. Kita bayangkan para hadirin sekalian, kadang-kadang satu semester 10 mata kuliah, ada yang 11 mata kuliah, ya. Banyak sekali yang dipelajari. Padahal ilmu itu kan sangat luas, ya. Akibatnya kita itu ingin serba tahu, tahunya serba sedikit, Serba Mas, ya. sedikit. Nah, orang yang tahu sedikit itu, bertasapa ilmu itu sama dengan tidak tahu, itu. Nah, jadi kenapa di sana itu lebih bagus? Di Singapura, ya, Pak, S1 itu saja hanya 110 SKS, ya. Di kita sampai 140 SKS. Ya. Tapi ternyata kualitas ya, perguruan di Singapura itu relatif ya catatan ahlinya itu lebih baik bagi pendidikan kita ya. Ya antara lain mungkin jadi sistem cara belajarnya itu di sana itu lebih banyak mengaktifkan mahasiswa dibandingkan hanya mengaktifkan para dosennya. Oke, baik Pak. Padahal di pesantren itu kita itu belajar logika, Pak, yang Ya, disebut dengan ilmu mantik itu. Ya sayangnya hanya orang menghafal kitab mantik, Pak, bukan menerapkannya. Ya mungkin kedepannya mudah-mudahan ini bisa diperbaiki baik di jalur formal maupun informal. Ini sekarang masuk yang kedua, Pak, tentang konsentrasi. Pentingnya konsentrasi dalam meraih sukses. Bisakah Pak berikan sebuah contoh bahwa kalau kita itu benar-benar konsentrasi, kita akan berhasil? jadi konsentrasi fokus. Ya. Fokus itu supaya tenaga kita itu diarahkan pada satu titik. Ya. Kan kemampuan kita itu terbatas. Apabila tenaga kita itu dibagi-bagi ya, titik A, titik B, titik C ya, pasti itu tenaga kita itu tidak akan fokus pada satu bidang ya. Nah oleh karena itu supaya kita sukses, baiknya pertama ya fokus pada satu bidang. Kalau ingin sukses dalam bidang bidang ekonomi ya ekonomi aja lah ya. Jadi ikut-ikutan bidang politik ya. Kadang-kadang sekarang itu ya politik, ya ekonomi, ya media sosial, ya itu terlampau luas ya. Jadi kemungkinan untuk bisa berhasil itu relatif kecil ya. Dan kalau kita fokus pada satu bidang ya, insya Allah peluang untuk suksesnya lebih besar. Dan yang kedua kita itu jangan mudah mudah merubah kegiatan ya. Kalau batas sudah ada hejatihan selamat ya. Di satu bidang belum juga kita itu tuntas ya karena mendapatkan kesulitan berhenti ya pindah pada bidang lain. Bidang lain juga dicoba lagi ya belum berhasil pindah lagi ke Tidak. yang lain. Orang demikian itu tidak akan bisa sukses ya. Sebab dalam bidang apapun juga pasti akan dihadapkan pada masalah. Ya. Justru masalah itulah yang akan mendorong kita supaya otak kita itu berpikir, otak kita itu jalan, usaha kita itu sungguh-sungguh. Ya. Memang Allah menciptakan manusia itu dihadapkan saja pada masalah. Ya. Tapi masalah itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi dan dicari solusi. Insya Allah ya. Kenapa? Setiap orang akan mampu mencegah masalah apapun juga. Karena Allah tidak akan memberikan beban katanya pada manusia yang melebihi kapasitasnya sendiri. Ya. Jadi orang kecil masalahnya akan masalah kecil. Ya. Orang gede masalah gede. Ya. Presiden yang lebih berat lagi. Ya. Dan, jadi
orang yang berpendidikan tinggi pasti akan memberikan masalah lebih besar dibandingkan orang yang berpendidikan rendah. Jadi Allah itu sangat adil. Jadi asal kita betul-betul memanfaatkan potensi diri kita, baik potensi fisik dan mental, manusia itu bisa menyelesaikan masalah apapun juga yang dihadapi. Oke, baik Pak. Luar biasa nih. Tentang konsentrasi ini banyak Ya, banyak orang yang tidak membahas ini Pak. Padahal sangat-sangat penting. Kalau orang mau sukses itu ya harus konsentrasi. ya, Jangan kemana-mana. Ibarat sinar matahari itu ya Pak. Kalau melalui lensa fokus ke satu titik bisa membakar. Tapi kalau tidak difokuskannya hanya terasa hangat saja. Oke, kita masuk ke yang ketiga yaitu cooperation. Yaitu mungkin ini lebih ke sikap mau kerjasama ya. Pentingnya bagaimana caranya supaya kita itu kerjasama. Yang jadi masalah adalah Pak yang saya rasakan ya. Banyak orang itu misalnya dalam bisnis, di kantor itu sikap sikap kooperatif itu kurang Pak. ya. Mungkin Bapak bisa memberikan nasihat atau motivasi bagaimana caranya ya supaya kita itu memiliki sikap kooperatif. Mangga Pak. Jadi kerjasama itu bukan suatu keharusan ya apabila kita ingin sukses ya. Dan kehidupan saja lah manusia itu baru sempurna apabila sudah berkeluarga ya. Tidak hidup sendiri saja ya. Memang ada orang yang hidup sendiri lah sukses, tapi itu ya jarang sekali lah. Kalau kita ingin sukses tidak harus bisa kerjasama minimal dengan satu orang ya, suami dengan istrinya. Kalau dia sudah bisa melakukan kerjasama dengan keluarganya, insya Allah bisa bekerja sama dengan level yang lebih luas. Ya, ya diperlebar ya. Kalau kita punya karyawan, kerjasama yang baik dengan karyawan kita. Ya. Kalau punya tetangga, kerjasama dengan para tetangga. Ya. Terus makin lama diperlebar. Ya. Makin luas pergaulan kita, kesuksesan kita juga akan makin besar. Ya. Sebab yang namanya sukses itu bukan berarti hanya sukses sendiri. Ya. Sukses harus bersama dengan orang-orang lain. Saya katakan tadi pada pembukaan, seorang punya usaha besar, karena itu dibantu oleh orang yang banyak, ya, karyawan yang banyak, ya, kemudian konsumen yang banyak, ya, pelanggan yang banyak, ya. Kalau kita tidak memperhatikan pelanggan, kita tidak akan punya, katakan pasar yang bagus, ya. Kalau seorang pemimpin tidak bisa kerjasama dengan anak buahnya, ya, anak buahnya tidak akan membantu, ya, dan itu tidak akan sukses. Di pentas dunia lihat kita lihat, misalnya, ya betapa besarnya pengorbanan yang dilakukan oleh katakannya Israel ya Yahudi ya dengan Palestina ya perang begitu keras ya itu dihancurkan bangunan-bangunan yang ada ya orang juga banyak yang meninggal dunia dengan coba-coba ya karena tidak mau kerjasama tapi alhamdulillah sekarang katanya sudah ada perdamaian mudah-mudahan bisa dipertahankan ya juga perang Ukraina ya jadi Ukraina dengan Rusia ya sudah tahunan perang. Ya. Bangunan-bangunan bagus dihancurkan, jembatannya bagus dihancurkan, gitu ya. Jadi kurban tenaga, kurban material ya, kemudian manusia ya, cepat-cepat. Tapi kalau mereka bisa bekerja sama, memang yang namanya kerjasama itu batu turun musik naik ya. Jadi kita itu harus ada ya harus yang satu jangan ingin menang sendiri ya. Jadi yang satu bisa menurunkan permintaannya ya. Kemudian juga yang kurang juga sudah diberikan kesempatan untuk mendapatkannya. Dengan demikian memang ada satu tingkat di tengah-tengah. Dua-duanya memperoleh keuntungan. Tidak mungkin kerjasama itu yang untung satu pihak ya. Tapi harus dua pihak. Dua pihak harus adil ya. Dua pihak, tiga pihak kalau tidak adil juga tidak akan menimbulkan katakan suatu kerjasama yang bagus. Ya. Oke, baik Pak, luar biasa. Oke, sekarang mungkin masuk ke yang keempat, Pak, tentang enthusiasm. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu antusias. Ya. Jadi, kalau kita itu kalau mau sukses harus antusias. Pertanyaannya bagaimana nih Pak caranya supaya kita itu memiliki antusias yang tinggi? Antusias, optimis ya, yang tinggi ya. Ya, kalau kita akan berbisnis itu kan pertama ingin dapat untung, kayak ya. Nah, sebelum kita berbisnis kita kan sudah punya perencanaan. Ya, ya aja perencanaan ya.
bisnisnya bisnis apa, modalnya berapa, di mana dagangnya, apakah sendirian, apakah apa, punya karyawan, kan dari perhitungan ya. Dan juga dalam perhitungan kita kan akan dapat untung ya. Nah, oleh kita harus optimis ya, harus yakin ya, harus percaya diri ya. Jangan sampai belum apa-apa sudah terlampau takut ya. Saya katanya ada satu hukum, kalau kita misalnya takut itu justru itu mengundang ketakutan ya. Mendapatkan. Ya, kalau kita pesimis juga kan orang yang pesimis ya. Tapi kalau kita optimis ya, nah orang optimis itu misalnya mukanya cerah, banyak senyum ya, kemudian bisa berdiskusi orang lain dengan baik, itu akan mengundang orang lain juga pada datang ya. Jadi oleh karena itu tidak bisa tidak ya, optimisme itu akan memperkuat kekuatan yang ada pada kita. Jadi potensi diri itu akan nampak ya. Apakah potensi fisik ya, nanti kita itu mungkin penampilannya penampilan yang bagus ya. Tapi orang pesimis itu penampilannya yang kurang bagus ya, sehingga tidak menarik orang ya. Demikianlah orang yang optimis itu akan berpikirnya juga kreatif ya, ya. Berpikir yang ke arah kemajuan, bukan rasa takut dan sebagainya ya. Jadi entusiasme itu sangat penting apabila kita ingin sukses ya. Oke, baik Pak. Mungkin kita langsung saja Pak masuk ke yang kelima ya. Self confident, itu percaya diri. Nah, banyak orang yang menganggap sepele nih Pak tentang percaya diri. Padahal kalau menurut saya ya, saya lihat orang itu justru banyak yang mengurungkan tindakannya gara-gara ya tidak percaya diri. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan sebuah kiat bagaimana caranya supaya kita itu memiliki percaya diri tinggi meskipun yang akan kita hadapi itu berat. Mengapa? Jadi kita itu semua ya, khususnya yang sudah berpendidikan harus percaya diri ya. Pertama kan kita sudah sekolah ya, sudah mengikuti berbagai tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, mungkin perguruan tinggi, sarjana, ya harus percaya diri. Kalau kita tidak percaya diri, akan percaya pada siapa? Ya. Modal utama kita itu diri sendiri. Dan yakini, ternyata kita itu oleh-oleh sudah dibekali dengan potensi yang sangat besar. Tadi potensi fisiknya, potensi non-fisiknya, ya, otaknya, dan sebagainya. Buktinya kita dikasih tugas menjadi khalifah. Nah, khalifah, ya. Oleh-oleh itu mereka tugas khalifah. Berarti kita itu punya kemampuan untuk menjadi khalifah. Asal kita mau memanfaatkan apa yang sudah dilimpahkan Allah pada kita. Kebanyakan kita itu memang tidak memanfaatkannya. Ya. Belum apa-apa sudah takut. Ya. Kalau takut itu berarti kita akan tidak bisa melangkah. Ya. Dunia itu tidak bisa tidak. Ya. Harus dihampiri. Ya. Kita harus maju ke depan. Ya. Sebab kalau diam saja berarti kita tidak ada kemajuan. Jadi orang yang berkembang di mana waktu juga biasanya karena alamnya juga tidak terlalu bagus. Ya. Misalnya orang Inggris ya, orang Inggris itu tinggal di lingkungan alam yang sangat keras. Gelombang laut di sekitar Inggris itu sangat sangat hebat ya, sangat keras ya, gelombang tinggi ya. Curah hujan tinggi. Ya, karena itu mereka itu memang sudah terbiasa menghadapi yang demikian. Orang Jepang sama ya. Jadi orang Jepang itu katanya yang namanya gempa bumi itu hampir setiap hari ada di sana ya. Oleh karena itu orang Jepang itu jadilah misal bangsa yang betul-betul optimis, kemudian juga apa ya, hati-hati ya, berani ya, akurat ya, tahan banting ya. Karena memang sudah dihadapkan pada alam yang sangat keras. Belum lagi bom atom. Nah, bom atom itu ya, ya. Indonesia barangkali salah satu ya, di satu sisi kita itu bersyukur ya, alam kita sangat luas, ya, sangat bagus ya. Kemudian juga ya tidak banyak ya katakan tantangan, lebih-lebih di Jawa Barat ya. Alamnya indah, air mengalir banyak ya. Tidak ada musim, hanya ada dua musim hujan dan musim kemarau gitu ya. Panas juga. Jadi relatif itu alamnya itu sangat bagus ya. Memang di satu sisi itu sangat baik bagi kita, mereka kemudahan. Di lain sisi tantangannya kurang kuat ya. Akibatnya relatif ya kita itu jadi apatis ya. Nah katanya orang-orang Padang itu ada wilayahnya itu yang sulit air Pak ya. Sudah itu sudah air itu sulit di sana ya. Sehingga banyak orang itu pergi ya merantau ke luar daerah. Orang merantau itu kemudian kembali dan
berhasil ya. Nah, sehingga diikuti oleh yang lain-lain. Nah, jadi kadang-kadang alam yang keras juga memberikan dampak yang bagus ya apabila kita hadapi dengan keberanian ya. Tapi apabila kita hadapi dengan ketakutan ya memang akan makin hancur ya. Nah, oleh karena itu self confidence itu harus ada. Jadi kita percaya pada diri sendiri ya. Jangan terlalu terpengaruh oleh orang lain ya. Sebab orang lain itu kadang-kadang ya yang tidak suka sama kita ya ditakut-takuti. Oh jangan, musuh begini, risikonya besar ya. Nanti kamu akan celaka dan sebagainya gitu ya. Jangan, kita harus percaya pada diri sendiri. Oke, luar biasa nih Pak. Nggak kerasa nih Pak. Ngobrol kita sudah sampai 30 menit lebih nih Pak. Mungkin karena bahasanya ya pemirsa sangat seru dan sangat menarik ya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya. Mungkin supaya kita memiliki pegangan melekat di kepala kita. Mungkin kita akan minta ya, Pak Prof untuk memberikan ringkasan atau rangkuman dari formula akses ini. Mangga Pak Prof. Ya. Nah, jadi ini akses itu adalah hukum ya. Hukum untuk menjadi orang yang sukses ya. Nah, kalau yang menulisnya Napoleon itu ada 17 hukum ya. Kita coba aja 5 hukum aja lah ya. Kalau diamalkan yang 5 ini, insya Allah jadi peluang untuk sukses dalam bidang apapun juga akan sangat besar. Yang pertama, kalau berpikir itu harus akurat ya. Betul-betul menggunakan otak, tidak karena emosi ya. Emosional itu relatif itu tidak akan menyembuhkan akurat thinking. Yang kedua, kita itu harus fokus, ada konsentrasi. Usaha itu jangan terlampau mudah berpindah, mudah mengganti yang lainnya ya. Lebih-lebih satu waktu misalnya ya menjadi pengusaha, ya menjadi pendidik, ya menjadi politisi itu terlalu berat. Lebih baik konsentrasi ya. Kalau ingin pengusaha, pengusaha akan politisi, ya. Akan pendidik, ya pendidik ya. Nah, jadi tidak bisa tidak. Apa sebabnya? Karena potensi manusia terbatas ya. Yang ketiga, perlunya cooperation, kerjasama dengan orang lain. Dunia itu adalah dunia kerjasama. Ya. Kalau kita bisa bekerja sama, insya Allah kita akan sukses. Kalau kita bertarung, ya pertarungan itu hanya satu kelompok yang akan sukses. Ya. Jadi cooperation itu berarti saling memberikan sukses. Ya. Dan competition itu akan mengumumkan satu orang sukses, yang lainnya itu tidak sukses. Ya. Jadi yang terbaik manusia itu bisa bekerja sama. Dimulai dengan lingkungan keluarga kita. Ya. Dan yang keempat itu kita harus antusias. Ya. Harus punya semangat. Harus semangat ya. Harus optimis ya. Jangan pesimis. Ya. Harus optimis, harus positif, bukan negatif. Insya Allah, kalau kita optimis, kesuksesan itu akan lebih mudah kita capai. Dan yang terakhir, kita harus self confidence. Ya. Oleh Allah kita sudah dibekali suatu perlengkapan yang sangat kuat. Perangkat kuatnya, ya, yaitu panca indera kita, perangkat lunaknya, ya, kita diberikan otak, diberikan hati, diberikan iman, takwa, ya. Kalau betul-betul dimanfaatkan, manusia itu memang dilatih untuk menjadi khalifah di atas dunia. Kenapa dia jadi khalifah? Karena salah kita sendiri, ya. Potensi diri yang begitu besar itu dibiarkan saja nganggur. Nah, mudah-mudahan tayangan singkat ini ada manfaatnya bagi kita sekalian, ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah pemirsa, kita telah mendengarkan ya 5 hukum kesuksesan dari 17 hukum ya yang ada di buku ini. Kenapa disebut hukum atau laws? Mungkin sebagai pengetahuan ya seperti hukum gravitasi. Ya, artinya di sana mengandung kepastian ya dalam kerangka berpikir sunatullah. Artinya kalau kita mengangkat benda itu pasti jatuh. Itu adalah hukum gravitasi. Artinya kalau kita menerapkan hukum sukses ini pasti ya secara sunatullah kita itu akan meraih sukses ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Prof bisa menjadi bekal kita dalam mengarungi kehidupan dengan sukses ya, bukan hanya sekedar sukses tapi sukses yang besar. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami berdua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.